Halo semua, belakangan ini viral video-video sekelompok muslim yang berorasi Islam agama damai sambil mengibarkan bendera Israel. Mari kita lihat. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Saat semoga dunia dengar pesan kita. Karena Islam itu agama damai. Apa untungnya kita saling membenci, apalagi membenci bangsa lain? Ini bendera Israel. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Rasul. Anak-anakku sekalian, Islam itu agama damai, bukan agama dendam. Apa untungnya kita membenci? Bahkan kepada bangsa seperti Israel, kalau kita terus menaruh benci, Islam itu damai, Islam itu indah. Maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Nah, perasaan saya pertama kali melihat video ini tentu saja senang. Tetapi pertanyaan pertama yang terlintas di dalam pikiran saya adalah, apakah video yang barusan kita lihat itu adalah peristiwa beneran atau peristiwa bohongan? Karena ada sangat banyak kejanggalan pada video tersebut. Yang pertama tentu saja, klaim bahwa Islam adalah agama damai. Ini saja sudah tidak benar. Islam bukan agama damai. Apalagi bendera yang diangkat adalah bendera Israel, bukan bendera Islam. Hal kedua yang janggal adalah karena ajaran yang disampaikan untuk tidak membenci Israel bertentangan dengan agama Islam. Islam adalah agama yang diajarkan untuk membenci. Terutama diajarkan untuk membenci Yahudi dan Nasrani, diajarkan untuk membenci orang-orang yang tidak seagama, dan bahkan diajarkan untuk membenci sesama umat Islam yang tidak sekelompok. Jadi saya curiga, video yang barusan kita lihat adalah video bohongan. Oleh karena itu, saya berusaha mencari berita, di mana peristiwa ini terjadi dan siapa saja orang-orang yang berorasi ini. Dan hasilnya, saya tidak menemukan satupun berita yang menceritakan bahwa peristiwa yang ada di video ini sungguh terjadi. Sebaliknya, saya malah menemukan sebuah artikel di kompas.com dengan judul seperti ini. Hoaks, sejumlah pemuda di Surabaya gelar aksi mendukung Israel. Artikel ini diterbitkan pada 9 Januari 2026. Isi artikel ini adalah, sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan sejumlah pemuda di Surabaya yang diklaim melakukan aksi mendukung Israel. Dalam video, tampak sejumlah orang memenuhi jalanan sambil mengibarkan bendera Israel bergambar bintang Daud. Namun, setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, video itu merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Video itu menampilkan sejumlah orang mengibarkan bendera Israel dan terdapat beberapa orang yang sedang berorasi. Berdasarkan penelusuran melalui Google Search, tidak ditemukan informasi valid terdapat aksi mendukung Israel di Surabaya. Tim cek fakta kompas.com justru menemukan pemberitaan di laman detik.com yang menginformasikan bahwa ratusan ribu orang menggelar aksi bela Palestina di Surabaya pada Februari 2025. Dalam aksi itu, mereka menyuarakan dukungan untuk membela penduduk Palestina usai Israel mengkhianati gencatan senjata yang telah disepakati. Kemudian, tim cek fakta kompas.com mengecek keaslian video demo mendukung Israel yang beredar di media sosial menggunakan Hive Moderation. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan bahwa video itu terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Kesimpulannya, video yang mengeklaim sejumlah pemuda di Surabaya melakukan aksi mendukung Israel merupakan konten hasil manipulasi. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten itu terdeteksi dihasilkan AI. Sampai saat ini, tidak ditemukan informasi valid terdapat aksi mendukung Israel di Surabaya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Tentu saja yang pertama adalah, Islam bukan agama damai. Islam mengajarkan untuk membenci. Yang kedua adalah, apa yang ditampilkan di video ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Saya cukup yakin, siapapun yang membuat video ini juga tahu bahwa Islam bukan agama damai, dan seruan untuk berdamai bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, saya menjadi bertanya-tanya, siapa yang membuat video ini, kenapa video ini dibuat, dan apa dampak yang mungkin akan terjadi. Cuma ada dua kemungkinan siapa yang membuat video ini. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua adalah non-Muslim.
Jika yang buat video ini adalah Muslim, berarti dia mempunyai konflik batin di dalam dirinya, antara ajaran Islam yang mengajarkan kebencian dengan hati nuraninya yang tulus. Dia menyadari bahwa ada kontradiksi klaim Islam agama damai dengan kenyataan bahwa Islam agama kebencian. Tujuan dia membuat video ini mungkin hanya untuk mengekspresikan diri, atau mengajak saudara-saudara muslimnya yang lain supaya punya pemikiran yang sama dengan dirinya. Jika yang buat video ini adalah non-muslim, ada kemungkinan dia membuat video ini hanya untuk mengolok-olok Islam. Tetapi ada juga kemungkinan dia membuat video ini karena dia dengan tulus ingin membuat umat muslim berpikir tentang konflik klaim Islam agama damai dengan realitas yang tidak demikian, dan mengajak umat muslim untuk mewujudkan klaim Islam agama damai dengan cara berdamai dengan Israel. Dia tahu bahwa muslim tidak mau mendengarkan apa kata non-muslim dan cenderung mendengarkan apa kata ustadz dan kampanye seperti ini. Jadi dia berusaha menyampaikan idenya dengan membuat video seperti ini. Nah, apa dampak yang mungkin terjadi? Mari kita berandai-andai. Bagaimana jika memang ada sekelompok muslim dan bahkan ustadz yang berbicara seperti itu? Mengajak muslim lain untuk mewujudkan Islam agama damai dengan cara berdamai dengan Israel. Apakah akan berhasil? Menurut saya, mungkin saja berhasil. Mungkin ada sebagian muslim yang pada dasarnya adalah orang-orang yang punya hati nurani baik dan tidak ingin membenci Israel atau siapapun yang tidak seagama. Mereka akan merasa mendapatkan konfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh hati nurani mereka itu benar. Dan akibatnya, mereka akan menjadi berani untuk bersuara seperti yang ada di video yang kita lihat. Ini bisa membuat video yang kita lihat suatu saat nanti bukan lagi hayalan. Tetapi masalahnya adalah, muslim yang punya hati nurani baik ini kemungkinan besar adalah orang-orang yang tidak mempelajari Islam dengan baik. Mereka bukan muslim yang sesungguhnya. Muslim yang benar-benar muslim, yang benar-benar belajar dan percaya kepada Islam, pasti akan kehilangan hati nurani dan kemanusiaan, sehingga membenci orang lain yang tidak seagama. Apakah video yang kita lihat dapat mengubah muslim yang benar-benar muslim ini? Terus terang saya ragu. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bisa. Bisa jadi ada muslim yang sungguh-sungguh muslim menjadi sadar bahwa apa yang diajarkan kepada mereka itu salah. Tetapi menurut saya, kemungkinan itu kecil. Menurut saya, akan lebih banyak muslim bukan hanya tidak berubah pikiran, tetapi juga menentang dengan keras apa yang disampaikan oleh video yang kita lihat, karena mereka sudah termakan dengan kebencian. Mereka sudah merasa terbiasa hidup dalam kebencian, jadi jika rasa kebencian itu hilang, mereka akan merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, bagaimana jika video yang kita lihat ini adalah video bohongan? Ini yang fatal. Muslim sungguhan yang memang doyan dengan kebencian itu akan mendapatkan konfirmasi bahwa kebencian mereka itu benar. Tuduhan pertama yang muncul tentu saja video itu dibuat oleh orang-orang Kristen dan mereka akan menjadi semakin membenci orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Mereka mungkin akan mencari siapa yang membuat video itu dan seperti biasa mereka akan melampiaskan amarah mereka dengan dalih membela Tuhan, Nabi dan agama mereka. Mungkin mereka akan lapor polisi. Mungkin mereka akan menggeruduk rumah orang yang membuat video itu. Terus terang, seharusnya tidak ada pasal penistaan agama di KUHP baru yang bisa menjerat pembuat video ini. Tetapi ada pasal tentang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di pasal 263 KUHP baru. Akibatnya, bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda kategori 5 senilai 500 juta rupiah. Jadi saya berharap peristiwa yang kita lihat di video ini adalah peristiwa sungguhan. Dan jika video ini memang video bohongan, saya berharap yang buat tidak ditangkap. Saya adalah orang yang menghargai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menurut saya, video seperti ini sangat bagus, dan saya berharap video-video seperti ini ada banyak dan memang sungguh-sungguh terjadi. Tetapi kita harus sadar bahwa video seperti ini sangat berbahaya, karena Islam adalah agama yang berbahaya, bukan agama damai. Oleh karena itu, jika video ini memang video bohongan, saya berharap yang buat cukup cerdas untuk menghapus jejak digital dan menutup identitas supaya jangan sampai terbongkar. Jika yang buat adalah Muslim, saya menyarankan lebih baik kamu keluar dari agama Islam dan mencari agama lain daripada kamu berusaha mengubah Islam menjadi agama damai, karena Islam tidak bisa diubah menjadi agama damai.
Islam adalah agama yang selalu mengajarkan kebencian, dan jika kamu tidak suka dengan kebencian, lebih baik kamu keluar dan cari agama lain. Buat teman-teman lain yang sudah terlanjur ikut menayangkan ulang video tersebut, saya berharap teman-teman berhati-hati. Setidaknya memberikan informasi bahwa ada kemungkinan video tersebut adalah video hoax atau video prank, atau mengubah informasi menjadi pertanyaan. Misalnya, jika sebelumnya teman-teman posting dengan judul "Sekelompok Muslim mengadakan aksi damai dengan membawa dan mengibarkan bendera Israel untuk mengajak semua berdamai," diubah menjadi pertanyaan, "Benarkah sekelompok Muslim mengadakan aksi damai dengan membawa dan mengibarkan bendera Israel untuk mengajak semua berdamai?" Supaya teman-teman tidak dianggap sebagai orang yang membuat atau menyebarkan konten yang membuat kerusuhan dan ikut kena masalah. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum teman-teman. Ini di Surabaya ribuan umat Islam lagi turun berdamai. Kita bawa bendera Israel sebagai tanda kita ingin damai, bukan benci. Allahu Akbar, Islam agama damai. Saat semoga dunia dengar pesan kita. Karena Islam itu agama damai. Apa untungnya kita saling membenci, apalagi membenci bangsa lain? Ini bendera Israel. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Rasul. Anak-anakku sekalian, Islam itu agama damai, bukan agama dendam. Apa untungnya kita membenci? Bahkan kepada bangsa seperti Israel, kalau kita terus menaruh benci, Islam itu damai, Islam itu indah. Maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang. Selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.